Hai guys, balik lagi dengan Vira Sepi. Hari ini saya mau sharing resep strawberry cheesecake yang enak, juga mudah dibuat. Ikutin step by stepnya, juga perhatikan merek bahan-bahan yang dipakainya ya guys, supaya nanti waktu teman-teman cobain bikin hasilnya bagus, berhasil, juga memuaskan ya. Pertama kita bikin dulu bolu bagian dasar untuk tatakan cheesecake-nya supaya nanti ketika diangkat lebih mudah ya cheesecake-nya. Ini bahan-bahan untuk cake bagian dasarnya ya. Saya mempergunakan 1 butir telur, 30 gram gula pasir, 40 gram terigu segitiga atau protein sedang, 50 gram unsalted butter. Tahap pertama, kita panaskan ovennya di suhu 190 derajat Celcius ya. Lalu kita lelehkan unsalted butternya ya dengan api yang kecil. Nah, setelah leleh, cepat-cepat kita pindahkan ya ke wadah. Kita tunggu dingin baru nanti bisa kita pakai. Nah, ini di wadah terpisah kita pecahkan telurnya ya. 1 butir telurnya kita pecahkan, kita masukkan gulanya. Lalu kita kocok pakai mixer ya, mixer tangan ini kita aduk terus sampai adonannya putih. Kita kocok terus satu arah sampai adonannya putih berjejak ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya ini ketika udah kaku diangkat tidak turun. Nah, lalu kita masukkan bahan keringnya, kita sambil ayak ya. Ini kita aduk lipat menggunakan spatula ya teman-teman. Nah, setelah semua bahannya tercampur dengan rata, review resep ya guys, biar gak ketinggalan resep atau tips lainnya. Lalu kita masukkan ya di sini butternya, butter yang sudah dingin, kita boleh masukkan pelan-pelan, kita aduk lipat lagi ya. Nah, lalu di sini saya sudah siapkan loyang bongkar pasang yang biasanya untuk cheesecake ya, ukuran diameter 20 cm. Kita oles dulu bagian bawahnya dengan mentega, margarin atau minyak khusus untuk pengoles loyang ya, dan bagian pinggir-pinggirnya kita oles semua sampai rata. Lalu kita masukkan adonannya ke dalam loyang, kita goyang-goyangkan ya supaya adonannya tingginya nanti rata. Lalu masukkan ke dalam oven yang tadi telah dipanaskan, kita panggang kurang lebih 12-15 menit, disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nanti dilihat saja ketika sudah kita tes, ditusuk sudah tidak ada yang nempel, berarti sudah matang, boleh diangkat. Kita sisihkan dulu ya teman-teman bolu bagian base-nya, lalu kita siapkan untuk bikin cheesecake bagian atasnya. Diperlukannya ya 750 gram cream cheese. Merek cream cheese-nya teman-teman bisa pilih ya, boleh Anchor ataupun Ellenvir, atau yang lebih ekonomisnya di sini ada Tatura juga, ini bagus ya. Rekomendasi saya 3 merek itu ya teman-teman, jangan pakai merek yang lain supaya nanti hasil cheesecake-nya bagus, enak ya. Lalu di sini saya pakai 3 gram vanili bubuk merek Hammer, jangan pakai merek yang lain ya teman-teman. Kalau pakai merek Hammer ini dijamin pasti enak, wangi banget vanilinya. Buat teman-teman yang bingung nyari atau beli di mana, nanti saya cantumin ya di kolom description link Shopee toko bahan kue yang saya suka belanja, toko yang terpercaya ya. Lalu di sini saya mempergunakan 3 butir telur utuh, 1 buah jeruk lemon, nanti kita ambil kulitnya saja ya. 165 gram gula pasir. Langkah pertama kita masukkan cream cheese-nya ya ke mixer. Ini saya pakai standing mixer merek Eco Home, ini juga saya beli di Shopee, bagus banget ya. Bahannya kokoh, suaranya juga nggak berisik. Teman-teman yang lagi nyari standing mixer, boleh ini dijadiin perbandingan ya. Nanti saya cantumin juga di kolom description link belanjanya ya untuk Eco Home standing mixer. Lalu ini kita masukin gula pasirnya. Kita aduk ya gula pasir dan cream cheese-nya pakai speed rendah ke sedang saja ya teman-teman. Jadi jangan pakai speed tinggi. Tipsnya untuk mengaduk cream cheese jangan pakai speed tinggi ya, supaya nanti adonannya tidak mengembang. Kita mau bikin cheesecake-nya yang padat ya teman-teman teksturnya, atau yang biasa disebut New York cheesecake. Ini kita aduk sampai gulanya larut aja ya teman-teman, jangan diaduk berlebihan kuncinya. Nah, ini kalau gulanya udah larut, cream cheese-nya udah mulai lembut ya, kita boleh kecilkan speed mixernya ya ke speed 1. Lalu kita masukkan telurnya satu persatu. Di sini hanya diaduk asal aja ya teman-teman, nanti kita ratain laginya menggunakan spatula. Ini telurnya hanya diaduk asal ya teman-teman, jadi jangan diaduk lama-lama.
Nah, kalau teman-teman yang nggak punya standing mixer masih bisa pakai mixer tangan, ini masih bisa dikerjain ya. Nah, ini kita masukin lagi telurnya. Kalau udah semua telur masuk, kita bisa langsung matiin aja mixernya, nggak perlu sampai rata ya. Lalu kita masukkan 3 gram vanili bubuk merek Hammernya ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini supaya teman-teman nggak ketinggalan resep dan tips masakan lainnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Juga kita parut tadi 1 butir lemon, kita ambil hanya kulitnya. Di sini saya ada tips juga ya teman-teman. Kalau teman-teman yang suka pakai kulit lemon untuk bikin cake atau bolu, nanti hasilnya pahit. Nah, itu berarti ada kesalahan teman-teman waktu marutnya. Kita hanya memakai kulit lemon bagian paling luar yang warnanya kuning, yang putihnya jangan sampai keparut ya teman-teman. Nah, kulit yang putihnya itu yang bikin rasanya pahit ya teman-teman. Bisa dilihat ya, ini cara marutnya, cuman sedikit diparut, diputer lagi jeruk lemonnya, sedikit diparut, diputer lagi jeruk lemonnya. Nah, nanti teman-teman lihat ini, yang saya pakai hanya bagian kuningnya saja ya. Kita bersihkan semua ya, ini kulit lemon yang nempel di parutannya. Pakai parutan kulit lemon ini jadi nanti cheesecake-nya nggak enek, tetap seger ya, rasanya jadi enak banget. Nah, lalu kita aduk pakai spatula sampai semua bahannya rata, tadi vanila bubuk dan juga parutan kulit lemonnya sampai rata semuanya ya. Nih, kalau udah rata, kita sisihkan dulu sebentar. Tadi kita lapisi aluminium foil ya loyangnya, karena nanti kita panggangnya menggunakan air supaya nanti pinggiran dari cheesecake-nya warnanya bagus, kuning terang, nggak coklat ya. Kita tutup pakai aluminium foil semua pinggirannya supaya nanti nggak ada air yang masuk ke dalam adonannya. Nah, lalu kita tusuk-tusuk permukaan base cake, bagian dasarnya kita tusuk-tusuk mempergunakan garpu supaya nanti adonan cream cheese bagian atasnya menyatu dengan cake bagian bawahnya ya, jadi nggak lepas nanti ketika dipotong. Nah, ini lalu kita tuangin tadi adonan cream cheese-nya. Kita ratakan bagian atasnya. Lalu kita masukkan oven ya yang masih panas sama suhunya tadi 200 derajat Celcius. Lalu kita masukkan air panasnya ya teman-teman. Nah, lalu kita masukin ya tadi loyang yang berisi adonan cream cheese-nya di oven 55 hingga 65 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Nanti disesuaikan saja dengan oven masing-masing ya. Nanti dicoba, dites. Kalau udah 50 atau 65 menit, ditusuk pakai tusuk gigi bagian tengahnya, apakah masih ada adonan yang menempel atau tidak. Kalau udah nggak ada yang nempel, berarti itu artinya udah matang, bisa diangkat ya. Oh ya teman-teman, di sini perlu diperhatikan juga aluminium foilnya ya, jangan sampai ada yang bocor. Kalau bocor nanti airnya bisa masuk, nanti tekstur kuenya nggak enak ya, jadi lembek. Kalau teman-teman yang nggak yakin waktu ngebungkus, boleh didouble ya aluminium foilnya. Nah, ini kita tunggu sampai dingin, lalu kita bisa masukkan ke freezer, kita diamkan semalam ya teman-teman. Nah, ini udah besokannya ya. Hari selanjutnya kita panaskan dulu air yang panas. Di sini saya ada tips atau trik juga supaya pinggirannya mulus. Tadi setelah keluar dari kulkas beku, kita rendam dulu di air panas sebentar ya teman-teman, pakai aluminium foilnya ya. Lalu udah gitu kita tiriskan sebentar. Kita bisa seset bagian pinggirnya pakai spatula ataupun pakai pisau ya teman-teman, kita seset perlahan-lahan supaya nanti pinggirannya bagus rapi. Nah, dengan menggunakan air panas jadi lebih mudah ya ngeluarinnya teman-teman. Kalau nggak pakai air panas itu biasanya lebih sulit dikeluarkannya. Cuman hati-hati jangan sampai aluminium foilnya bolong. Kalau bolong nanti air yang merembes masuk malah jadi nggak bagus ya. Nah, lalu ini kita bisa simpen di atas gelas ataupun wadah. Kita tekan loyang bagian pinggirnya perlahan-lahan ya teman-teman. Nah, ini cheesecake-nya langsung keluar ya, langsung mulus. Nah, kalau udah gini kita bisa oles atasnya pakai selai strawberry ya. Kita oles selai strawberry-nya sampai semuanya rata ya. Di sini saya pakai selai strawberry merek Doni.
Ini enak banget ya, selai stroberinya seger, juga nggak terlalu manis. Setelah semuanya rata, ini bisa kita susun stroberi di atasnya ya teman-teman. Lakukan hingga permukaan cake penuh tertutup dengan buah stroberi. Bisa dilihat ya, ini cantik banget buat teman-teman yang mau ngasih kue untuk relasi, sahabat, saudara, ataupun untuk kue ulang tahun anak atau orang tercinta. Nggak perlu beli ya, ini boleh dicoba resepnya, dijamin teman-teman bakalan puas dengan hasilnya. Atau teman-teman yang pengen jualan juga, ini layak untuk dicoba ya, resep andalan, gak akan kecewa. Selamat mencoba, thank you for watching. Jangan lupa like juga subscribe video ini supaya gak ketinggalan kalau saya upload video-video terbaru lainnya. Terima kasih ya teman-teman, selamat mencoba.